Perkenalkan, nama saya Anita Sekarayuningrum dengan NIM 22404030 dari kelas Akuntansi Syariah A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bu Erni Zulfa Arini. Terima kasih, selamat menonton. Pertumbuhan dan perkembangan bisnis catering salah satunya didasari oleh perubahan dan perkembangan pola hidup masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor industri. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan di sektor industri, maka pihak perusahaan sering membutuhkan layanan catering untuk menyediakan makanan bagi para pekerja. Jika ditinjau lebih jauh lagi, catering tidak hanya melayani kebutuhan konsumsi perusahaan, layanan catering juga ditunjukkan untuk menunjang kebutuhan konsumsi saat mengadakan acara tertentu seperti seminar, pesta pernikahan, hajatan, pesta ulang tahun, reuni, dan sebagainya. Dengan banyaknya pihak yang membutuhkan layanan catering ini, tentu saja hal tersebut saya manfaatkan sebagai peluang untuk membuka bisnis catering yang menguntungkan dan sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Bisnis catering bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis untuk segmen tertentu atau juga bisa memberikan layanan yang fleksibel sehingga sebagai pelaku usaha kami merasa lebih diuntungkan dengan adanya pilihan tersebut. Di sini saya akan menamai usaha saya dengan nama Cateringku. Usaha cateringku adalah usaha dengan menyediakan layanan catering secara fleksibel baik untuk orderan banyak maupun orderan sedikit, melayani kebutuhan konsumsi perusahaan hingga kebutuhan konsumsi individu. Cateringku memberikan pelayanan catering dengan menu makanan yang sehat, layak konsumsi, dan dijamin kualitas mutunya. Beberapa menu catering yang akan saya tawarkan yang pertama yaitu menu catering olahan ayam. Ayam dipilih sebagai salah satu menu favorit dalam dunia catering. Selain harganya yang terjangkau, daging ayam juga mudah dikreasikan menjadi berbagai macam menu makanan yang menarik. Yang kedua, menu catering olahan tumisan. Tumisan menjadi salah satu menu yang sehat karena umumnya menggunakan bahan utama sayuran yang dimasak dengan menggunakan minyak goreng dalam jumlah yang sedikit. Menu ini juga termasuk simpel dan praktis untuk dihidangkan. Yang ketiga yaitu menu catering olahan ikan. Ikan dikenal sebagai salah satu sumber protein hewani yang baik untuk memenuhi kebutuhan protein harian. Menurut pendapat riset, mengkonsumsi ikan secara teratur juga bisa mempermudah dan mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan pada seseorang. Yang terakhir yaitu menu catering olahan daging. Selain daging ayam, menu catering yang banyak dipesan adalah olahan daging yang berasal dari daging kambing, domba, dan sapi. Meskipun harganya relatif lebih mahal, namun rasa yang dihasilkan akan sebanding dengan harga yang dibayarkan. Target pasar saya yang utama yaitu yang menjadi sasaran saya adalah perusahaan industri, kantor, kampus yang sering mengadakan seminar dan acara-acara tertentu, orang yang mengadakan pesta pernikahan, pesta ulang tahun dan lain-lain, dan orang yang mengadakan hajatan di rumahnya. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran saya. Untuk mendapatkan konsumen yang maksimal, maka saya juga melakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran saya ada dua. Yang pertama sosial media marketing, yang kedua brosur dan banner. Sosial media marketing di era globalisasi ini semua serba media. Dengan peluang ini saya mengambil langkah untuk pemasaran melalui sosial media, seperti memfokuskan pada Instagram, konten Facebook, konten TikTok, dan menggunakan WhatsApp. Kalau WhatsApp itu biasanya menggunakan story-story di WhatsApp dan mengunggah review-review yang pernah membeli catering di saya. Yang kedua yaitu banner dan brosur. Banner dan brosur akan tetap dibutuhkan untuk meyakinkan calon pembeli. Brosur yang saya buat akan dibagikan di tempat-tempat yang strategis yang sudah saya sasar. Seperti waktu CFD-an biasanya kan ada yang pembagian brosur-brosur itu ya. Jadi saya akan menggunakan media seperti itu. Saya akan mencetak brosur dan saya akan membagikan ke masyarakat-masyarakat yang menjadi target pasar saya. Dan untuk banner, saya akan menempeli banner di depan toko catering saya atau perusahaan saya nanti. Sistem usaha saya dalam menjalankan usaha cateringku, saya tetap melayani pesanan secara offline maupun online. Pesanan online bisa dilakukan via media sosial, GrabFood, GoFood, dan lain sebagainya. Di sini saya akan merekrut beberapa karyawan. Yang pertama juru masak dengan gaji 4 juta,
tim distribusi dengan gaji 3 juta, pramusaji dengan gaji 3 juta, dan supir pengantarnya dengan gaji 3 juta. Berikut adalah beberapa produk yang saya tawarkan. Yang pertama, paket ayam goreng lengkuas dengan harga 12.000 per satu kotaknya. Yang kedua, paket ayam cabai hijau dengan harga 10.000 per satu kotaknya. Yang ketiga, paket opor ayam dengan harga 15.000 per satu kotaknya. Yang keempat, paket ayam goreng ukep dengan harga 15.000 per satu kotaknya. Apabila tambah dengan capcay 8.000, oseng jagung tiram 8.000, tumisan sayur 6.000, ikan bandeng presto 10.000, gurame goreng tepung 55.000, ikan nilai goreng 20.000, rendang 30.000, semur daging 30.000, dan dendeng balado 25.000. Saya butuhkan yaitu kompor, tabung gas, panci, pisau, alat presto, piring, wadah plastik, dan lain sebagainya, dan harga yang sudah saya list di tabel di atas. Lalu bahan yang saya butuhkan yaitu tepung terigu, telur ayam, daging ayam, minyak goreng, ikan gurame, ikan nila, daging sapi, bumbu masak, bahan-bahan lainnya seperti sayuran, bumbu-bumbu masak instan lainnya yang sudah saya list di tabel di atas. Berikut adalah harga jual yang saya peroleh dari harga pokok produksi dengan keuntungannya. Di atas sudah saya bentuk tabel antara HPP, harga jual, dan keuntungan yang saya peroleh. Dengan harga jual paket ayam goreng lengkuas 12.000, paket ayam cabai hijau 10.000, paket opor ayam 15.000, paket ayam goreng ukep 15.000, itu semua tanpa dengan nasi. Apabila dengan nasi ditambah dengan 5.000. Capcay 8.000, oseng jamur tiram 8.000, tumisan sayur 6.000, ikan bandeng presto 10.000, gurame goreng tepung 55.000, ikan nilai goreng 20.000, rendang 30.000, semur daging 30.000, dendeng balado 25.000. Semua produk yang saya jual belum termasuk nasi. Apabila menggunakan nasi, setiap porsi nasi saya hargai dengan harga 5.000. Penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi secara rinci mengenai peluang, mengenai market, pemasaran, permodalan, keuntungan, dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi pendengar dan bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.